Hai, saya Heri. Saya mau cerita masih di seputaran Sumarekon Bogor. Saya punya dua kopi sertifikat. Yang pertama adalah kopi sertifikat hak milik. Yang ini. Yang kedua, kopi sertifikat hak guna bangunan. Yang ini. Yuk, kita bahas. Masih ingat ya dengan tampilan Google Map ini yang saya bahas di video terdahulu sewaktu saya membahas jalan desa yang membentang kira-kira di sini. Oke, nanti kita akan kembali ke sini lagi. Yang pertama adalah sertifikat hak milik nomor 74 Nagrag. Nama pemegang haknya Yance Manesa Agung. Diterbitkan tahun 1972. Luasnya 63.940 meter persegi. Sedangkan bentuk atau gambar bidang tanahnya adalah seperti yang tampak di layar ini. Kita anggap aja seperti pestol ya. Sertifikat yang kedua adalah sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrag. Nama pemegang haknya sengaja disamarkan. Kita sebut saja PT XYZ. Sertifikat itu diterbitkan tahun 2015 dengan luas 63.940 meter persegi. Di bagian petunjuk sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrag, kalimat pertama disebutkan bahwa tanah negara bekas hak milik nomor 74 Nagrag. Ini artinya tadinya ada sertifikat hak milik nomor 74 Nagrag berubah menjadi tanah negara dan kemudian menjadi sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrag. Mengenai bentuk atau gambar bidang tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrag saya nggak punya. Jadi sekarang saya belum tahu. Jadi kita punya dua sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat hak milik nomor 74 Nagrag, kita sebut saja M74. Dan yang kedua adalah sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrag. Kita sebut saja kemudian B718. Rupa-rupanya kedua sertifikat ini satu sama lain saling berkaitan. M74 berubah menjadi B718. Atau dengan kata lain, B718 asal muasalnya atau berasal dari M74. Tadi kan saya bilang ya, bentuk atau gambar bidang tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrag saya nggak punya, nggak tahu. Tapi tunggu dulu. Dari luas M74 dan B718 yang ternyata sama dan dari petunjuk B718 yang menyatakan bahwa tanah negara bekas hak milik nomor 74 Nagrag, maka dapat disimpulkan bentuk atau gambar bidang tanah B718 adalah sama persis, tidak berubah dari bentuk gambar bidang tanah M74. Seharusnya gambarnya adalah yang seperti pestol itu. Dari informasi yang ada di dalam kedua sertifikat tersebut, maka menurut saya dapat disimpulkan bahwa data yang seharusnya tercatat atau diakui di Kementerian ATR BPN sejak tahun 2015 adalah data mengenai B718, data mengenai keberadaan sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrag. Karena menurut dalam tanda kutip petunjuk di B718, M74 sudah dalam tanda kutip berubah menjadi B718. Maka seharusnya juga data mengenai M74 sertifikat hak milik nomor 74 Nagrag sejak tahun 2015 sudah tidak tercatat atau sudah tidak diakui lagi keberadaannya. Paham nggak? Sekali lagi ya, biar paham nih.
Jadi, data yang seharusnya tercatat atau diakui di Kementerian ATR BPN sejak tahun 2015 adalah data mengenai keberadaan sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrak dan data mengenai sertifikat hak milik nomor 74 Nagrak sejak tahun 2015 seharusnya sudah tidak tercatat atau sudah tidak diakui lagi keberadaannya. Jelas ya? Jika kita ingin mencari informasi, mencari data yang tercatat atau diakui mengenai sebuah bidang tanah, misalnya kita ingin mencari letak lokasi bidang tanah, tentu saja kita dapat langsung mendatangi kantor ATR BPN sesuai daerah masing-masing. Kementerian ATR BPN juga menyediakan cara lain yang lebih mudah yang dapat diakses oleh masyarakat umum, yaitu dengan cara online melalui situs Bumi ATR BPN Go ID atau melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Tentu saja data yang disediakan oleh kedua tempat tersebut adalah bukan data yang sembarangan, melainkan data yang patut dipercaya karena bersumber dari data yang sama dengan yang ada pada gudang data Kementerian ATR BPN. Ya kan? Kita coba cari data atau setidaknya lokasi bidang tanah melalui situs Bumi ATR BPN Go ID. Sini kita coba ketik Bogor. Oke. Kita kecilkan sedikit. Coba perhatikan layar ya. Perhatikan kursornya. Ini adalah jalan tol Jagorawi, ya. Ini ada bundaran. Nah, bidang tanahnya yang kita cari adalah yang ini, yang seperti pestol. Oke, lihat ya. Nah, kalau kita ingin tahu informasi mengenai bidang tanah yang seperti pestol ini, ya kita klik aja. Tuh, nongol kan? Nah, di sini disebutkan bahwa bidang tanah yang ini, yang seperti pestol ini, adalah bidang tanah hak milik. Oke, ini dia. Jadi, di situs Bumi ATR BPN Go ID, bidang tanah yang ini, yang seperti pestol ini, masih tercatat atau diakui sebagai bidang tanah sertifikat hak milik. Lah, kok hak milik? Bukan hak guna bangunan? Padahal, tadi kan sudah disebutkan bahwa data yang seharusnya tercatat atau diakui di Kementerian ATR BPN sejak tahun 2015 adalah data mengenai sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrak, bukan sertifikat hak milik. Lantas apakah hak milik yang dimaksud dalam situs Bumi ATR BPN Go ID adalah hak milik atau sertifikat hak milik nomor 74 Nagrak? Pertanyaan berikut, bagaimana dengan B718? Di mana dia tercatat? Nah, sekarang kita coba bandingkan data atau peta dari situs Bumi ATR BPN ini dengan Google Maps. Saya sebelumnya sudah buka Google Maps ini ya. Oke, kita kembali dulu. Coba perhatikan dulu kursornya. Ini adalah jalan tol Jagorawi. Ini bundaran, bidang tanahnya adalah ini. Oke. Nah, kita buka Google Maps. Oke, ini jalan tol Jagorawi, ini bundaran, bidang tanahnya adalah kurang lebih di sini. Oke, kita kembali, coba lihat. Ini bidang tanahnya. Sini kurang lebih. Kita kembali memperhatikan tampilan Google Map ini seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Garis putih ini,
ini adalah jalan, ya, jalan desa. Kira-kira dari sini sampai ke titik ini, itu ada terbentang tembok. Di sisi jalan desa ada tembok. Tentu saja tembok itu bertujuan untuk memisahkan jalan desa dengan bidang tanah di balik tembok itu, di sisi ini, bidang tanah ini. Dan di tembok yang membentang panjang itu terdapat tulisan nama pemilik bidang tanah yang di sebelah sini. Sekarang coba kita lihat ya, siapa pemilik bidang tanah di sisi ini yang tertulis pada tembok itu. Oke, kita besarkan dulu, taruh di sini. Nah, kita cari. Nah, ini dia. Kelihatan ya, kita besarkan sedikit. Jadi, bidang tanah yang ada di balik tembok ini adalah milik PT ini. Jadi, bidang tanah yang ada di balik tembok ini, yang sebelah sini, yang ini diakui sebagai tanah milik PT ini. Pertanyaannya, PT, perusahaan swasta, apakah bisa memiliki tanah yang bersertifikat hak milik? Menurut saya sih nggak bisa ya. Loh, kok di sini seolah-olah bisa? Ya kalau bisa mah ajaib. Ada apa ini? Apa ada masalah? Sekarang kita coba cari melalui aplikasi Android Sentuh Tanahku. Kita pilih lokasi bidang, kita masukkan Bogor ya. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Desa kelurahan kita cari Nagrak. Oke. Terus jenis haknya kita cari dulu. Yang pertama adalah hak milik. Nomor sertifikatnya adalah 00074. Cari bidang tanah. Lihat ya. Ketemu ya. Ini yang warnanya pink. Bentuknya seperti pistol. Jadi di sini pun hak milik nomor 74 Nagrak masih diakui ada, eksis, masih tercatat. Padahal data sertifikat hak milik nomor 74 Nagrak seharusnya sudah tidak tercatat, sudah tidak diakui sejak tahun 2015. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrak. Tanah yang berbentuk seperti pistol itu seharusnya diakui sebagai bentuk atau gambar bidang tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrak, bukan sertifikat hak milik nomor 74 Nagrak. Pertanyaannya, kenapa sertifikat hak milik nomor 74 Nagrak masih diakui, masih tercatat di catatan Kementerian ATR BPN? Padahal sesuai petunjuk itu sudah berubah, sertifikat hak milik nomor 74 Nagrak sudah berubah menjadi sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrak. Pertanyaannya, ada apa dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 718 Nagrak? Ada apa dengan tanah yang berbentuk seperti pistol itu? Yang katanya milik PT ini, yang ada di balik tembok ini, yang ada di sisi jalan ini, yang di sekitar sini, yang ini ada masalah. Katanya tanah hak guna bangunan. Tapi yang tercatat, yang diakui kok tanah hak milik? Masih diakuinya keberadaan eksistensi sertifikat hak milik nomor 74 Nagrak juga didukung oleh Kepala Desa Nagrak Eman Sulaiman dengan dikeluarkannya surat permohonan mutasi habis pada tanggal 24 September 2020.
Saya tidak bermaksud menyudutkan siapapun. Hanya saja jika temuan saya ini benar, maka menurut saya cukup aneh. Kok ada sertifikat lama, sertifikat hak milik yang masih terdaftar, padahal sudah ada sertifikat baru hak guna bangunan untuk bidang tanah yang sama. Menurut saya aneh. Menurut Anda, ya terserah Anda. Ada masalah.